Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 9 yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Pada pagi hari ini anak-anak ya, kita sudah menjalani kembali masa pembelajaran dari rumah ya, atau BDR, belajar dari rumah, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Banyak sekali istilah-istilahnya. Nah, anak-anak kelas 9, pada kesempatan hari ini Bapak ingin melanjutkan materi kita ya. Dari minggu yang kemarin kita belajar tentang jenis-jenis tari kreasi seperti itu ya. Jadi pembagian jenis tari kreasi, ada yang berpolakan tradisi, ada yang tidak berpolakan tradisi seperti itu. Kemudian juga kita membahas 4 tari kreasi ya. Nah, ini pesan Bapak untuk anak-anak atau siswa-siswi yang belum sempat melakukan tanya jawab dengan Bapak ya. Jadi yang ke depan kelas itu boleh mengirimkan videonya tentang 4 tarian ini, menjelaskan secara singkat gitu ya, melalui videonya gitu. Jadi nanti kamu menjelaskan secara singkat di video tersebut. Tari gegot adalah tari misalnya berasal dari Betawi, diciptakan oleh siapa. Kemudian lanjut dengan tari ronggeng Blante, kemudian lanjut dengan tari loliana, dan kemudian lanjut lagi dengan tari saman. Nah, itu nanti Bapak tunggu untuk yang belum ada nilai tanya jawabnya dengan Bapak ya. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan kembali di materi buku halaman, buku cetaknya ya, halaman 91. Jadi kita akan belajar tentang unsur pendukung seni tari. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dapat menyebutkan apa saja unsur-unsur pendukung di dalam seni tari ini, itu anak-anak kelas 9 ya. Kemudian apa saja, kemudian seperti apa unsur-unsurnya itu gitu ya. Kemudian kalian bisa menjelaskan gitu ya. Nah, dibuka bukunya halaman 91, kalian bisa lihat di situ ya. Ada 5 unsur pendukung seni tari. Jadi sebelum kalian melakukan pementasan tari, kalian harus melengkapi dulu kelima unsur ini ya. Jadi baru kalian sempurna tariannya. Ada apa saja di situ? Yang pertama itu ada iringan. Iringan ini adalah berupa musik ya. Iringan musik. Nah, iringan ini dibagi menjadi 2. Ada iringan internal dan ada iringan eksternal. Internal itu dia iringan musiknya yang berasal dari dalam diri penari, misalnya tepukan tangan atau kerincingan gelang-gelang yang dipakai yang ada kerincingan yang berbunyi. Nah, itu atau suara misalnya. Nah, itu adalah sumber iringan musik internal di dalam seni tari. Tetapi ada seni tari yang menggunakan iringan musik eksternal, artinya iringan ini berasal dari luar penari, ada di sekitar. Biasanya live alat musik ya, seperti ada gendang situ, gamelan dan segala macam ya. Nah, atau dia menggunakan sound speaker gitu ya, yang diisi dengan lagu-lagu instrumen untuk mengiringi sebuah tarian. Nah, itu termasuk ke dalam iringan musik eksternal. Jadi ingat, iringan tadi terbagi menjadi 2, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu berasal dari dalam dirinya sendiri, eksternal berasal dari luar penari ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi secara singkat. Yang kedua adalah properti. Nah, seperti yang kalian tahu, properti ini adalah alat-alat yang digunakan dalam sebuah pementasan tari. Tetapi kalian harus bisa membedakan antara properti dan busana. Tari selendang itu bukan sebagai properti tetapi tetap sebagai busana. Properti adalah sesuatu yang bisa dilepas, dipakai, dicopot, dipakainya. Itu properti namanya. Seperti topeng misalnya. Nah, itu termasuk properti. Tombak, parang misalnya, dan lain-lain. Nah, itu adalah properti. Properti itu adalah jadi alat-alat yang digunakan untuk pementasan seni tari atau mendukung mendukung pementasan seni tari. Nah, sudah paham sampai sini ya? Nah, jadi nanti kalian bisa dijelaskan sendiri nanti di penugasan kita ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tata rias dan busana. Nah, tata rias dan busana ini termasuk unsur pendukung seni tari. Karena kalau orang pentas seni tari pasti dia harus menggunakan busana yang bagus ya, tata rias yang bagus yang sesuai dengan tema tarian mereka. Kita ambil contoh, misal ada tari merak misalnya. Ya, dia menggunakan busana seperti burung merak.
ada selendang yang lebar warna hijau gitu ya, kemudian ikat kepalanya berbentuk kepala merak dan sebagainya. Dia menyesuaikan. Tema tari perang misalnya, dia pasti menggunakan alat-alat propertinya, alat-alat perang, parang, tombak, panah misalnya seperti itu ya. Nah, jadi tari piring dari Sumatera Barat ya. Nah, mereka menggunakan properti berupa piring. Jadi busananya juga menyesuaikan daerah adatnya. Kalau di tari piring tadi Sumatera Barat berarti daerah Minang. Dia menggunakan topi atau topi kepala itu berbentuk lancip kedua ujungnya kayak tanduk kerbau itu. Nah, itu ciri khas dari Minang. Kemudian yang keempat adalah tempat pentas. Tentu saja kalau untuk pementasan tari kalian harus pertama ya harus punya tempatnya juga gitu ya. Jadi sebelum pementasan harus di setting tempatnya seperti apa, temanya seperti apa gitu ya. Kalau dia temanya tentang kerajaan, mungkin latarnya tempatnya di sebuah panggung, di belakangnya ada dekorasi tentang keraton misalnya seperti itu. Nah, ini penting ya. Tetapi ada juga street dance namanya, tarian jalanan gitu. Dia pentasnya di jalan-jalan tempat terbuka gitu, di tempat umum. Misalnya kalian kalau lihat di Instagram atau di mana ada beberapa kelompok orang yang menari di tengah-tengah Tugu Satam gitu ya. Nah, itu juga. Jadi tempat ini luas pengertian tempat untuk menari ini ya. Bukan hanya di dalam gedung ya, tetapi juga bisa di lapangan atau di tempat-tempat umum seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kelima adalah tata lampu dan tata suara. Tata lampu dan tata suara ini khusus digunakan untuk pementasan indoor, artinya di dalam ruangan tentu saja ya, di stage tari ya. Nah, itu perlu. Tata lampu ini fungsinya banyak sebenarnya. Dia yang pertama untuk mendukung, membangun suasana tarian. Jadi dia bisa menciptakan suasana tata lampu ini. Lampu sorotnya, warnanya. Dia bisa menggambarkan emosi, perasaan dari tarian tersebut. Soundnya ini berhubungan dengan iringan musik tadi. Jadi bisa menggunakan iringan eksternal, berarti dia harus punya tata suaranya, ada soundnya. Agar penari itu bisa bergerak secara ritmis dan dinamis karena dia mendengar alunan musik. Jadi terkontrol temponya, gerakannya, alunan tangannya, kakinya dan segala macam ini didukung oleh tata lampu dan pentas tadi dan tata suara tadi ya. Nah, anak-anak ada 5 pendukung seni tari ini. Ini tugas selanjutnya ya, setelah tadi yang tanya jawab kemarin Bapak suruh kalian minta kalian untuk membuat tabel gitu ya. Nah, hari ini juga Bapak kalian ingin menugaskan kalian untuk membuat sebuah tabel ya. Tabel dari kelima unsur pendukung seni tari tadi. Jadi nanti kalian akan buat tabel, tabelnya nanti akan Bapak gambarkan seperti apa. Nah, kalian buat itu di kertas lembar boleh ya, di buku catatan juga boleh. Jadi tabelnya silahkan dibuat ya. Nah, ini nanti akan dikumpulkan di melalui foto boleh, foto WA ke Bapak boleh ya. Jadi Bapak minta ini untuk kalian kerjakan paling lambat besok Bapak tunggu fotonya langsung dikirimkan. Kalau kalian sudah membuat kirimkan ke Bapak foto kalian mengerjakan tabel tersebut. Ini tidak banyak, cuma 5. Jadi kalian nanti buat tabel itu dibagi 3 kotak ya. 4 kotak nomor untuk bagian kolom nomor, kemudian ada kolom unsur pendukung tari. Nah, di situ nanti kalian tempatkan satu apa. Kemudian selanjutnya kolom pengertian. Jadi unsur pendukung tari yang pertama tadi misalnya iringan musik. Nah, iringan musik uraian, setelah itu kolom berikutnya uraian. Iringan musik ini kalian jelaskan yang seperti Bapak jelaskan tadi. Ada dua jenis iringan musik, internal eksternal misalnya, dan seperti apa contoh-contohnya. Yang kolom ketiga itu adalah kolom keempat adalah contoh dari iringan musik tersebut, seperti itu. Nanti akan Bapak kirimkan gambarnya. Terima kasih anak-anak pembelajaran kita pagi hari ini ya. Nanti Bapak sebenarnya sangat kangen ingin berjumpa dengan kalian, tetapi apalah daya. Semoga kalian sehat selalu di rumah terus belajar. Jangan malas belajarlah, karena kalian sebentar lagi akan melaksanakan ujian. Nah, begitu aja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.